Mereka menyeret sapi hidup itu ke sumur kering. Buka penutup sumur yang busuk. Sapi itu kehilangan pijakan dan langsung terjatuh. Mendengar tangisan menyedihkan sapi itu, Wilfred segera mengangkat senjatanya. Kemudian dia dan putranya menyekop lumpur untuk menutupi sumur yang kering. Itu untuk menyembunyikan istri yang dibunuhnya di dasar sumur kering. Namun, malam itu, terdengar suara sapi di dalam kandang. Wilfred melihat dan menemukan ada banyak tikus di gudang. Semuanya keluar dari satu pipa, dan pipa itu mengarah ke sumur kering itu. Dia melihat ke dalam, tetapi bau mayat yang membusuk membuatnya merasa sangat jijik hingga dia muntah. Dia segera mengambil kain untuk menutupi pipa. Untuk mengatasi masalah ini sepenuhnya, keesokan harinya dia mencampurkan seember semen dan memasukkannya ke dalam pipa agar baunya tidak naik. Saya pikir ini akan diselesaikan dengan lancar, tetapi saya tidak menyangka masalahnya akan benar-benar dimulai sekarang. 1 bulan yang lalu, sang istri mewarisi 4.000 hektar tanah subur dari keluarganya. Selain tanahnya seluas 3.200 hektar, seluruh keluarga mereka menjadi pemilik tanah. Namun saat ini sang istri ingin menjual sebagian tanah dan pindah ke kota besar untuk membuka toko pakaian. Dia tidak ingin tinggal di kampung halamannya untuk menjadi petani. Pasangan itu terus-menerus bertengkar. Sang istri bahkan membuat rencana, artinya menjual tanah, membagi uang, lalu bercerai dan hidup terpisah. Tapi anak laki-laki harus mengikutinya. Pada saat yang sama, dia juga memberitahu Wilfred bahwa dalam beberapa hari seorang pelanggan akan datang untuk membeli seluruh bidang tanah. Wilfred tidak bisa menolak, karena tanah itu milik istrinya jadi dia berhak memutuskan. Kata-kata ini membuat marah Wilfred. Tanah dan anak adalah 2 hal terpenting dalam hidup Wilfred. Wanita ini ingin mengambil kedua benda itu pada saat yang bersamaan, menyebabkan dia mengembangkan kebencian di dalam hatinya. Melihat kapak di pertanian, sebuah pikiran jahat muncul di benaknya. Dia ingin membunuh istrinya, agar dia bisa melestarikan segalanya. Tapi apakah dia khawatir untuk menutupi kejahatannya? Bagaimanapun, kamu tidak bisa menyembunyikannya dari putramu. Hingga tanpa sengaja ia memergoki putranya sedang bersama tetangganya. Dalam benaknya, sebuah rencana yang sempurna dan nyaman muncul. Saat bekerja, Wilfred mengungkapkan kesedihannya. Dalam beberapa hari, dia dan gadis tetangganya tidak akan bisa lagi bersama putra mereka. Karena ibumu ingin menjual seluruh tanahnya, lalu membawamu ke kota. Setelah mendengarkan, Henry tidak tahu harus berbuat apa. Aku baru saja menemukan cinta dalam hidupku, dan sekarang aku harus memisahkannya. Tidak peduli siapa itu tidak bisa diterima. Wilfred mengatakan, mempertahankan kehidupan seperti sekarang adalah hal yang mungkin dilakukan. Namun harga yang harus dibayar adalah seseorang akan terluka. Namun bagi satu Henry, ini adalah sesuatu yang tidak berani dia pikirkan. Jadi anak laki-laki itu ragu-ragu dan tidak memberikan jawaban. Di malam hari, saat makan malam, dia memohon kepada ibunya untuk tinggal. Seluruh keluarga tinggal di sini, menjalani hidup bahagia. Namun hal ini membuat ibu saya marah. Dia melangkah maju dan ingin menamparkan Henry. Saya tanya ke pengacara, dia yakin tanah itu milik saya. Aku bisa menanganinya sesukaku. Saya ingin menjualnya. Kamu bisa duduk di sini dan mencium aroma babi panggang. Masak makan malammu sendiri, rapikan tempat tidurmu sendiri. Tapi kamu harus mengikutiku. Menyebabkan mata Henry menampakkan sinar niat membunuh. Setelah itu, diam-diam ayah dan anak mendiskusikan rencana selanjutnya. Agar istrinya tidak curiga, Wilfred berpura-pura tenang. Ia dan putranya mengatakan mereka akan mendukung gagasan menjual tanah tersebut, dan sang istri sangat senang. Dia dengan penuh semangat duduk di pangkuan suaminya, membayangkan saat-saat bahagia. Malam itu mereka mengeluarkan anggur merah dari koleksi mereka dan bersulang untuk merayakannya. Segera istrinya mabuk dan berbicara omong kosong. Namun, tanpa memperhatikan, Henry memandangnya dengan sangat serius. Dan aksi pembunuhan istrinya pun bermula dari sini. Dia memanfaatkan istrinya yang sedang mabuk dan diam-diam membaringkannya di tempat tidur di lantai atas. Kemudian memanggil anak laki-laki yang sudah lama menunggu di luar untuk masuk. 1 orang memegang pisau buah tajam, 1 orang memegang karung tertutup. Lalu perlahan dekati wanita itu. Sampai jumpa ibu. Selamat tinggal. Pada akhirnya, Wilfred membunuh istrinya. Putranya juga menjadi kaki tangan. Kemudian ayah dan anak itu membawa jenazah itu keluar. Tak disangka, Henry pingsan di tengah jalan. Wilfred sendiri yang harus menyeret tubuh itu ke samping sumur, lalu mendorongnya ke bawah. Usai bekerja, ayah dan anak membersihkan noda darah. Saat semua jejak terhapus, langit akan cerah. Wilfred membuka penutup sumur dan bersiap untuk memeriksa. Siapa sangka melihat istrinya keluar. Tikus yang tak terhitung jumlahnya diam-diam menggerogoti tubuhnya. Dan pemandangan ini pun menjadi kenangan yang tak terlupakan. Beberapa hari kemudian, datanglah pelanggan yang ingin dibicarakan oleh sang istri mengenai pembelian tanah.
Wilfred tidak terkejut sama sekali. Dia berbohong kepada pembeli dengan alasan. Dia mengatakan malam itu istrinya mengemasi semua pakaiannya, meninggalkan dia dan putra mereka dan meninggalkan rumah. Jadi transaksi sebelumnya akan dibatalkan. Juga memanggil putranya untuk bersaksi. Namun pembelinya sama sekali tidak percaya dan malah berpikir untuk masuk ke dalam rumah untuk memeriksanya. Tentu saja Wilfred menghentikannya, meski kali ini pembeli bisa saja diusir. Namun dia tahu polisi akan segera datang ke rumahnya untuk menyelidiki. Putranya sangat gugup dan segera menawarkan diri untuk mengisi sumur kering tersebut. Tapi Wilfred tahu bahwa sumur itu harus diisi. Kalau tidak, pasti akan membuat polisi curiga. Maka ayah dan anak itu segera menarik sapi itu ke dalam sumur, lalu menutupnya. Penutup sumur sudah lapuk dan sapi pun langsung jatuh ke dalam sumur. Mereka pun terang-terangan mengisi sumur tersebut. Setelah itu ayah dan anak itu duduk diam di depan rumah. Benar saja, tak lama kemudian, polisi mendatangi rumah mereka. Musuh bergegas masuk ke kamar istri. Wilfred berinisiatif menjelaskan kepadanya. Hari itu mereka bertengkar hebat, dan malamnya sang istri tak kunjung pamit. Pada saat yang sama, bawalah beberapa pakaian yang dia suka. Putranya melihat hal itu dan juga bekerja sama di sisinya. Jadi polisi tidak terlalu memikirkannya, lagi pula bocah itu tidak berbohong. Saat mengusir polisi, Wilfred dengan tenang berbicara tentang sumur. Yah, polisi, jika tidak ada yang lain, saya dan anak saya akan kembali bekerja. Sumur tak berguna ini seharusnya sudah diisi 3 tahun yang lalu. Saya mempunyai seekor sapi tua yang kehabisan kandang. Alpheus, di belakang rumah, aku akan mengajakmu melihatnya. Sudah larut, lain kali. Terima kasih atas limun dan koordinasinya. Ngomong-ngomong, kamu tahu siapa yang memanggilku ke sini? Tidak apa-apa, polisi. Setiap orang mempunyai pekerjaan yang harus mereka lakukan. Begitu saja, semuanya terselesaikan dengan sempurna. Namun Wilfred tidak bisa hidup damai dan terus hidup. Sejak saat itu, ia sering melihat istrinya yang sudah meninggal. Ada juga lebih banyak tikus di rumah, seolah-olah selalu mengingatkannya bahwa dia adalah seorang pembunuh. Parahnya lagi, bocah tersebut juga mengatakan bahwa pacarnya sedang hamil 5 bulan. Ia ingin menikah dengan orang lain, tapi Wilfred menolak. Pertama, usianya masih muda, dan panen tahun ini kurang bagus. Dia kehilangan banyak uang, pada dasarnya tidak punya uang lagi untuk anaknya menikah. Mendengar ayahnya tidak bisa membantu, Henry mulai menyalahkan ayahnya. Jika awalnya saya mendengar ibu saya menjual tanah, tidak akan berakhir seperti ini. Saat mereka berdua sedang berdebat, ayah gadis itu datang. Dia meminta Wilfred untuk membelanjakan $500, jika tidak, dia akan mencegah kedua anak itu berinteraksi satu sama lain. Tapi sekarang Wilfred bahkan tidak punya $50, apalagi $500. Jadi dia hanya bisa memberikan tekanan, berusaha membuat putranya melupakan gadis yang dicintainya. Aku tidak akan mendengarkanmu lagi. Saat ayah menggorok leher ibu, segalanya menjadi kacau. Ayah melakukan itu. Ini untuk kita. Jika ayah tidak memiliki ahli waris sekarang, apa gunanya tanah seluas 7.000 hektar? Ada cara lain, ayah. Ayah, aku tahu. Ayah menghancurkan segalanya. Anak laki-laki. Aku mengutukmu, ayah. Anak laki-laki, kali ini Henry tidak ada di sisinya. Malam itu, Henry diam-diam membawa pacarnya dan melarikan diri. Tanpa ahli waris maka tanah tersebut menjadi tidak berguna. Jadi Wilfred pergi ke bank untuk menggadaikan rumahnya seharga $750, berencana untuk pergi keluar mencari Henry dan kembali. Namun saat dia mengemasi barang bawaannya, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Seekor tikus melompat keluar dan menggigitnya sekali. Dia dengan brutal melemparkannya ke tanah, lalu menginjaknya sampai mati. Padahal sudah didisinfeksi dan segera dibalut. Namun tikus itu bukanlah tikus biasa. Baru setengah hari kemudian, lukanya menjadi busuk dan bengkak. Ia bahkan mulai berhalusinasi saat melihat seekor sapi yang terjatuh ke dalam sumur. Dia meninggalkan rumah untuk menemui dokter. Namun badai salju yang tiba-tiba menghentikannya. Wilfred hanya dapat menggunakan alkohol untuk desinfeksi sementara. Pada saat ini, pintu besar tiba-tiba terbuka, dia dengan penasaran melihat ke arah pintu. Tiba-tiba dia melihat istri yang telah dia bunuh. Dia mundur karena ketakutan, namun sang istri perlahan berjalan ke arahnya. Karena panik, Wilfred tidak sengaja tersandung dan terjatuh dari tangga. Ketika dia bangun, dia menemukan dia sedang duduk di dalam mobil polisi. Lawan membawanya ke rumah sakit, tangan kirinya diamputasi. Meskipun dia tetap mempertahankan nyawanya, polisi memberitahunya berita yang lebih buruk daripada kematian.
Mereka menemukan Henry, tapi sekarang hanya tersisa satu mayat. Ternyata setelah Henry membawa pacarnya dan melarikan diri, ia harus bertahan hidup hari demi hari dengan mencuri bahkan membeli pistol. Keduanya merampok dari utara ke selatan, bahkan bank pun tidak mengabaikannya. Surat kabar di banyak tempat juga memberitakan pasangan pencuri ini. Namun, suatu hari mereka akhirnya bertemu dengan seseorang yang lebih ahli. Baru saja pergi merampok orang lain, lalu pacarnya ditembak orang lain. Karena mereka dicari oleh polisi, mereka tidak bisa pergi ke rumah sakit. Henry menyalakan api sambil memikirkan jalan di depan. Ketika dia berencana menyerahkan diri untuk meminta bantuan, pacarnya meninggal. Dia mati-matian melepas pakaiannya dan menaruhnya di tubuh pacarnya. Polisi kemudian mengarahkan Wilfred untuk mengidentifikasi mayat tersebut. Namun saat kain putih itu diangkat, dia tertegun. Wajah Henry dimakan tikus. Seperti saat tikus menggerogoti tubuh istrinya. Sejak hari itu, Wilfred juga pingsan karena bergantung pada alkohol setiap hari. Ia akhirnya harus menjual seluruh tanahnya untuk melunasi hutang banknya. Dan dia pun pergi ke kota untuk bekerja sebagai buruh, berusaha melupakan rasa sakitnya. Tapi kemanapun dia pergi, dia terus melihat istrinya, hantu, dan tikus yang tak terhitung jumlahnya. Hingga suatu hari 8 tahun kemudian, Wilfred dengan rambut beruban masuk ke sebuah hotel. Dia duduk di meja dan menuliskan kisah masa lalu. Dia ingin menebus dosa-dosanya, menggunakan hidupnya untuk menebus dosa-dosanya. Namun, ketika dia selesai menulis cerita ini, ada seekor tikus di belakangnya. Entah kapan ruangan itu dipenuhi tikus. Dia perlahan mengangkat kepalanya. Lihat hantu anak laki-laki, istri dan anak perempuan muncul bersamaan. Wilfred hanya bisa gemetaran. Matanya dipenuhi ketakutan dan penyesalan yang telah dia tunggu selama bertahun-tahun.